Pak Polisi, Anda harus menyelidikinya dengan baik. Dia orang mesum. Siapa yang bilang mesum? Kamu yang mesum. Pak Polisi, jangan ngomongnya ngawur. Mana ada ngawur? Pak Polisi, dia punya banyak kartu nama iklan kecil-kecil. Dia sering bicara cabul di kamar, aku curiga banget. Dia lagi siaran porno, dan dia lincah banget nanjak jendela. Kalau bukan karena aku lapahi, dia bakal ngapain lagi ya cabul? Jangan asal nuduh. Sudah, kalian berdua berhenti dulu bertengkar. Siawang, cek komputernya. Tembok yang dihancur gimana? Pak Polisi, begini ceritanya. Dia tiap malam berisik banget. Jadi aku beli papan peredam suara online. Mau bikin lapisan peredam sendiri. Lalu iklan kecil tadi gimana? Di komplek ini, tiap hari ada orang nyelipin. Iklan kecil di selap pintu, terus dia kan baru pindah. Jadi waktu pemilik kos bersihin kamarnya. Tumpukan kartu nama iklan itu cuma ditaruh sembarangan. Terus soal siaran porno yang dia bilang gimana? Siapa yang siaran porno? Siapa yang cabul? Aku dengar sendiri, soal lekukan, soal pegangannya. Katanya enak banget dipegang. Orang macam apa sih? Aku lagi bicara soal HP ini. HP? Daluo, gimana rasanya HP barunya? Gak bohong. Lekukannya. Pegangannya. Enak banget dipegang. Bohong. Orang normal ngomong gitu soal HP? Denger ya. HP ini didesain sama desainer top di dalam negeri. Alirannya sangat lancar, pegangannya mantap banget. Ini karya seni industri yang visioner. Kalau sentuhan cuma buatmu artinya antara lawan jenis. Duniamu terlalu sempit. Hus, Sudah diperiksa semua, gak ada masalah. Ini kan pemecahan ilegal, harus dibongkar. Jangan Pak Polisi. Mungkin ada salah paham, ini kan ruang optimalisasi. iya, pemilik kos bilang ke aku sudah terdaftar. Dia bohong, kasih tahu pemilik kosmu. Besok datang ke kantor polisi. Jangan lupa ya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Perbuatan baikmu ini. Siapa? Sinting. Kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang sitting? Ya kamu yang sinting. Kalau kamu tidak bilang sitting, mana mungkin aku lapor polisi? Sekarang rumah kita bisa jadi ilegal? Oke deh, apa udah soal apa nih? Kamu bisa begini? Kalau dia sama redam, kamu pilih lama. Gimana? Bisa nggak kamu diam? Keluarlah. Aku mau ganti baju. Aku memang sinting. Sinting banget. Pas banget kamu datang, kamu sudah merusak hidupku. Aku merusak hidupmu gimana? Ngapain sih lapor polisi? Sekarang jadi begini. Sekatnya dibongkar paksa, semua jadi susah. Kok muka kamu tebal banget sih? Kamu melanggar hukum. Aku nggak boleh lapor polisi? Kamu menghalangi rezeki orang, tahu nggak? Sekarang, sekatnya udah dibongkar, kamu juga nggak bisa tinggal lagi, cepat. Pindah sana, uang jaminan ini buat ganti rugi. Kenapa aku harus ganti rugi? Kamu tahu nggak, dengan pasang sekat ini, 1 unit jadi 2. Aku bisa dapat berapa banyak uang? Sewa penuh 5.000, jaminan 2.000. Rugi 2.000 sebulan. Ya, aku rugi 2.000 per bulan. Aku minta jaminanmu buat ganti rugi, berlebihan? Aku minta kamu ganti rugi ke kami. Bukan. Apa katamu? Sekatmu ini ilegal kan? Polisi sudah bilang, keuntunganmu juga ilegal. Dan kami berdua, tanpa tahu apa-apa. Bayar sewa lebih mahal. Ini namanya penipuan, kalau perlu kita lapor polisi. Bro, sewa penuhku juga 7.000. Kamu sendiri yang ngomong sembarangan. Oh, muka kamu tebal banget sih. Kamu. Nggak mau ngaku ya? Semua yang kamu bilang tadi, aku rekam. Mau kita ke kantor polisi, biar polisi yang nilai? Bertemu itu sudah nasib. Ngapain sampai berantem gini? Ya beginilah situasinya sekarang. Lihat, 1 kamar 1 ruang tamu. Aku nggak peduli kalian berdua siapa yang tinggal. Soalnya, aku ikutin harga pasar sekarang. 5.000 sebulan, oke kan? Kalau yang kelebihan bayar tadi. Yang kelebihan aku balikin.
Kamu licik juga ya, direkam semua. Bohongin dia aja. Aku kasih tahu sesuatu. Ada teman kerja cowokku yang mau ngekos bareng juga. Dan kondisi kayak kita gini, dia juga gak masalah. Mending kamu pindah aja. Kenapa aku yang pindah? Aku juga ada temen kerja cewek yang mau ngekos sama aku. Mau apa sih kamu? Tolong jemurin baju di mesin cuci dong, udah 2 hari. Lagi sibuk banget nih. Terus, waktu mandi, rambutmu nyumbat saluran airnya. Tolong bersihin ya. Terus, habis cuci tangan, tolong bersihin wastafelnya. Oke, Terus, bisa nggak sekaligus ngomongnya? Cuma minta duit aja kan? Nih, terus. Kapan selesai sibuknya terus pindah? aku nggak bakal pernah selesai sibuk. Terus. Kalau emang gak mau pindah juga gak apa-apa. Kebersihan area umum, kamu harus bagi dong. Kita hitung per minggu, Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, kamu pilih yang mana? Terserah. Aku gak mau ngerugiin kamu, aku pilih Senin, Rabu, Jumat, kamu Selasa, Kamis, Sabtu. Minggu. Kita bagi 2. Bagi 2. Luosin, kamu masih cowok nggak sih? Kamu gak usah anggap aku cowok. Sinting. Terus. Aku gak izin kamu panggil aku Sinting lagi. Sinting. Katanya kamu kerja di TV. Iya. Terus siaran langsung itu gimana? Kalau bukan adikmu yang kirim ke aku, kamu mau sembunyikan sampai kapan? Ayah, Sudah, jangan lanjut. Aku dan tante sedang di kereta. Sore nanti sampai Beijing. ayah, tante lihat kan, komplek kita ini aman dan bersih. Aku benar-benar baik-baik saja, tidak bohong. Aku tinggal di sini, unit 3. Hati-hati. Awas. Ke kanan, itu lift. Rumahnya agak kecil. Ayah, duduklah. Tante tidak usah ganti sepatu. Duduk sepanjang perjalanan, kaki ini bengkak semua. Lebih enak kalau diganti. Sepatu ini ukuran pria. Kamu numpang sama pria. Ini rumah teman sekelasku, Lin Xiao Xiao. Itu sandal untuk kamu. Lin Xiao Xiao? Itu, teman kuliahmu itu? Yang keluarganya kaya dan berpengaruh itu? Itu cewek? Adikmu ini sebentar lagi lulus kuliah. Bisa minta tolong dia cari kerjaan yang bagus. Nanti saja lihat situasi. Tante, silakan duduk. Tidak apa, aku lihat-lihat dulu. Lihat ini. Itu. Xiao Xiao dia agak perfeksionis. Dia tidak suka orang masuk kamarnya. Kamar mandi di mana? Itu.
Kamarnya kecil ya, tapi rapi dan bersih. Kamu kesini. Kamu jelas-jelas jadi selebritas internet, kenapa bohong? Bilang kerja di stasiun TV? Kalau aku jujur, pasti kalian tidak setuju aku ke Beijing. Tahu aku tidak setuju, masih juga kamu lakukan? Tapi aku suka banget kerja di media sosial ini. Ini namanya kerjaan? Lily, aku kasih tahu ya, di Changde sudah tersebar. Katanya Jiang Lily pergi ke Beijing. Buat cari uang apa saja dilakukan. Bahkan lebih parah dari ini. Aku tidak mau ikut caramu. Itu semua palsu, bohong, cuma iklan saja. Lagi pula bukan cuma aku yang buat video seperti ini. Cukup, jangan jelaskan. Cepat berhenti kerja dan pulang sama aku. Aku tidak mau. Aku kerja keras, akhirnya jadi pegawai tetap. Aku nggak mau pulang. Ayah, tenang aja. Aku pasti bikin prestasi biar ayah nggak malu. Kamu tuh selalu gini. Sok yakin bilang udah ngerti semua, udah paham semua. Kamu tahu nggak sebenarnya mau apa? Coba inget-inget dulu yang kamu lakuin, udah cukup memalukan. Udah, jangan banyak omong. Mau mundurin diri, yang mundurin diri. Mau bungkus-bungkus, ya bungkus-bungkus. 3 hari lagi. Ikut aku pulang. Yusen, ayo kita ke hotel. Loh, kok jadi marah gitu sih? Aku bilang, Lily, kamu udah gede nih. Udah saatnya ngerti keadaan. Dengerin ayahmu sekali aja. Ini mana yang bocor? Di kamar mandi ini. Hampir aja bikin aku jatuh. Aku cari ayahmu dulu ya. Siapa yang pegang sandalku? Tadi keluargaku dateng. Pinjam sebentar. Keluargamu dateng? Ngapain pakai sandalku? Ini sampai rusak. Maaf ya. Aku beliin baru gantiin. Besok sampai. Ini bukan soal ganti atau enggak. Ini barangku. Dari awal juga kamu gak seharusnya pegang. Ini masalah prinsip. Cuma sandal doang. Berlebihan amat sih. Cowok nggak sih lo? Kamu rusakin sandalku, terus kamu yang benar? Bukan gitu. Kamu mau gimana sih? Kamu mau gimana? Aku ganti 10 kali lipat. Beliin 1 kardus. Puas? Cerewet banget. Pelit. Besok datang ke kantor, tim kreatif mau rapatin kamu. Personamu. Sebenarnya faktanya udah jelas. Penonton suka lihat orang minum air toilet. Ya kita bikin video kayak gitu. Nanti, kita fokus ke sensasi kayak gini. Maupun influencer setuju, ide-idenya cukup nggak sih? Gini, kita nggak maksa kamu minum air toilet lagi. Ide bisa diganti-ganti. Yang penting, tantangan. Kayak tantangan mie pedas setan. Escape room. Telan gurita hidup. Persona cewek cantik lebih bagus ini. Menurutku terlalu biasa. Aku pernah lihat influencer luar negeri, dia nantangin. Bikin kecelakaan palsu buat nipu peta satelit di HP. Wah, ini keren banget. Iya, Bagaimana pendapatmu? Pertama-tama, terima kasih kepada para guru yang sudah memberikan saran untukku. Aku juga tahu kalian benar-benar ingin yang terbaik untukku. Tapi aku ini agak serakah. Ingin terkenal.
tapi juga ingin terkenal dengan cara yang terhormat. Menjadi blogger kehidupan adalah rencanaku yang paling awal. Sayangnya video-video itu tidak ada yang peduli. Tak disangka, air toilet malah membuatku terkenal. Karakter yang kalian sebutkan tadi pasti akan mendapat banyak penonton. Tapi aku tidak suka jenis penonton seperti itu. Kata tidak suka terdengar agak tidak bertanggung jawab. Pokoknya, kami memberikan solusi terbaik berdasarkan pengalaman. Karakter seperti apa yang kamu inginkan? Aku tahun ini 28 tahun, beralih profesi jadi blogger media sosial. Aku berusaha keras bertahan di Shengxi, bukan untuk membuat video-video yang iseng, jelek, atau sekadar cari perhatian. Aku juga tidak suka karakter-karakter seperti itu. Aku juga tidak suka label. Aku. Yang paling aku pahami adalah kehidupan aku sendiri. Aku ingin seperti blog yang dibuat Kak Aiwei dulu. Bisa dekat dengan kehidupan, bisa membuat orang berempati. Lucu ya? Begini, perasaanmu aku bisa mengerti. Tapi kami sudah terlalu banyak bertemu dengan kasus seperti kamu. Beberapa blogger, padahal ada kesempatan tapi tidak diambil. Malah melakukan apa yang mereka sukai. Tapi hasilnya, bukan tersingkir oleh lingkungan, ia digantikan oleh peniru. Di industri kami ini, ingin terkenal itu mudah. Ingin dilupakan malah lebih mudah lagi. Kuncinya adalah menangkap momen. Jadi maksud Bapak Ibu, kalau aku tidak minum air toilet, pasti gagal? Bukan begitu. Tapi karena kamu sudah masuk ke dalam grup, ada evaluasi internal dan anggaran. Menurut pengalaman sebelumnya, kalau kamu buat video-video seperti air toilet yang terus viral, kami bisa berikan sumber daya yang cukup. Tapi kalau diganti tipe lain, evaluasinya biasa saja. Jujur saja, kami juga tidak bisa jamin. Apakah sumber daya akan dialihkan ke blogger lain? Guru Yang, bagaimana pendapat Anda? Kalau kamu ingin melakukannya, lakukan saja. Coba lihat, gimana riasan, fishing, yang baru aku teliti ini. Apa tidak polos tapi menggoda, bisa manis bisa asin. Ditambah sedikit jintan, pasti lebih wangi deh. Mereka ngasih kamu persona apa sih? Gak mau persona apa-apa. Kata Pak Yang, aku mau syuting apa ya syuting aja. Wah, enak banget. Terus udah kepikiran mau syuting apa? Belum. Sebenarnya ada beberapa ide, tapi kayaknya kurang oke. Video pertamaku di Shengxi harus dipikir matang-matang. Iya sih, bener juga. Aku duluan ya. Dadah. Maaf ganggu, Pak. Aku kerja di gedung ini. Lihat Bapak bersihin kaca dari pagi, kayaknya capek banget. Ini aku bawain air. Makasih ya, Neng. Sama-sama. Kenapa milih kerjaan ini sih, Pak? Kan bahaya. Cari nafkah buat keluarga. Biar dapat lebih banyak. Susah banget ya, gantung setinggi gitu cuma buat bersihin kaca. Nggak takut? Masa nggak takut? Takut juga harus jalanin. Lama-lama biasa aja. Pertama kali aku juga takut. Pas tali udah dipasang. Langsung nyesel. Tapi maklar yang ngurus kita. Terus aku mikir. Malu banget. Akhirnya nekat aja. Lagi pula, kerjaan kayak gini. Harus ada yang ngelakuin kan? Dulu kita kerja di rumah sakit. Pas bersihin kamar anak-anak, ada gadis kecil botak. Ngeliatin aku gitu aja. Terus aku pakai busa. Gambar bunga kecil buat dia. Dia seneng banget ketawa. Wah, asik ya.
Bisa minta tolong nggak, Pak? Bantuin aku. Bantuin apa? Temanin aku syuting video. Halo semua, selamat datang lagi di channelku. Aku Jiangzi. Sekarang aku lagi di lantai atas gedung. Hari ini, aku mau kenalin kalian sama manusia laba-laba kota. Pak, sapa penonton dong. Halo semua. Sayangnya, Pak, kalau cowok itu bisa datang hari ini, pasti voltagenya lebih kaya. Katanya dia mau temenin pacarnya. Dia mana punya pacar? Dia takut dilihat keluarga, jadi khawatir. Dia selalu nutupin dari keluarganya. Bilangnya lagi kerja dekorasi di Beijing. Oh, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Mulai. Pelan-pelan. Oke, Nggak, pelan tinggi. kamu pelan-pelan. Awas ya, jangan nakut-nakutin aku. Aku ini, Kasih aku pengaitnya. aku agak takut ketinggian. Ini terlalu tinggi dan seram. Aku tegang banget. Kakiku aja gemetaran. Nggak berani lihat ke belakang. Pokoknya usahain jangan lihat ke bawah. Nggak akan takut. Oke. Aku usahain. Spiderman di film bisa pakai trik, bisa salah. Tapi buat Spiderman kota, ini, kerjaan sehari-hari mereka yang biasa-biasa aja, adalah petualangan yang luar biasa. Mereka bukan gak takut sejak lahir. Cuma dari pilihan pekerjaan yang mereka punya. Kerjaan ini relatif bayarannya lebih tinggi. Susah dibayangin gimana mereka dari awalnya takut. Sampai sekarang tenang kayak gini. Di hidup, kita sering nemuin kenyataan yang gak mau dihadapi. Tapi juga gak mau lari. Nerawang tali itu satu-satunya jalan mereka. Hormat buat pekerja-pekerja berisiko tinggi ini. Gak apa-apa, pegang erat talinya. Pegang talinya. Pegang talinya. Memory card. Gimana cara perbaikinya? Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Sandal udah beli 2 pasang, telat sehari datengnya. Gimana dong memory cardku? Nggak tahu juga gimana perbaiki memory card ini, matriku dong. Hilang matriku. Gimana ya? Aku juga nggak bisa. Nyari-nyari lama juga nggak tahu caranya. Memory card ini gimana ya? Kalau nggak bisa diperbaiki, aku nganggur lagi. Nggak ada yang bantuin juga.
Bajuku kamu lihat nggak? Jaket itu. Lagi di mesin cuci. Kulihat kamu belum mencucinya, jadi aku bantu cucikan dan sudah dijemur. Halo sayang, kamu tahu bagaimana cara memperbaiki kartu memori itu? Tidak ada temanku yang bisa. Kalau ada aku gak akan minta bantuanmu kan? Penting? Tentu saja penting. Semua materi saya ada di dalam. Kalau gak bisa diperbaiki, aku akan menganggur, kehilangan pekerjaan. Bantu aku pikirkan siapa yang bisa melakukannya ya. Di sekitarku juga tidak ada temannya yang bisa memperbaiki kartu memori. Baiklah, aku akan cari cara sendiri saja. Selamat tinggal. Bagaimana cara memperbaiki kartu memori ya? Aku tidak bisa. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan. Bagaimana ini? Andai saja aku dulu belajar jurusan IPA. Bagaimana cara memperbaikinya? Bagaimana dengan materi saya? Bagaimana ini? Siapa yang bisa menolongku? Tanpa bahan, aku tidak bekerja. Bagaimana ini juga tidak ada yang bisa menolongku? Coba download ZR saja. Apa? Itu software pemulihan data. Apa namanya lagi ya? ZR. Download saja. Sudah selesai. Sudah bisa. Bagaimana langkah selanjutnya? Lihat petunjuknya, nanti dia akan memberitahu kamu. Klik pemulihan gambar, lalu ZR kamu. Akan menampilkan perangkat yang kamu install, lalu klik disk. Biarkan ZR kamu memindai kartu memorimu. Menganalisis kartu memorimu. Lalu kamu akan melihat daftar file yang sudah dipulihkan. Klik semua foto lalu klik langkah selanjutnya, sistem akan memberitahu kamu tujuan pemulihan dan minta kamu menyimpannya ke dalam folder tujuan. Aku tidak ngerti apa yang kamu bilang. Bisakah kamu bantu aku lakukan ini? Sudah, Mani. Apa salahnya bantu aku lakukan sekali saja? Tolong ya, bantu aku. Tolong banget. Gucinya. Kamu ternyata cukup hebat ya. Cepat, cepat, cepat. Makanan pesan antar ini terlalu asin, lain kali gak pesan lagi. Lain kali jangan pesan lagi. Memang agak asin. Aku buatkan kamu air sedikit. Sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Bagus sekali.
Guru Chen, panggung sudah siap, pertunjukan akan dimulai dalam 10 menit. Halo, saya penggemar Guru Chen. Boleh minta tanda tangan dari Guru Chen? Maaf ya, Guru Chen sedang istirahat. Pertunjukan akan segera dimulai. Mohon datang lagi setelah selesai ya. Sang-sang. Biarkan dia masuk. Oke, terima kasih. Guru Chen, saya penggemar Anda. Saya sangat suka Anda. Saya sudah beli semua CD Anda. Terima kasih. Jadi, boleh minta tanda tangan dari Anda? Terima kasih Guru Chen. Siapa nama kamu? Nama saya Wan King. Wan seperti kata selamat malam. King seperti kata hari cerah. Saya mahasiswa pasca sarjana jurusan piano di Konservatorium Musik Sentral. Adik senior. Anda adalah kakak senior legendaris di kalangan kami. Beberapa hari lagi saya akan ada pertunjukan wisuda. Saya sengaja datang belajar dari Anda. Pertunjukan wisuda? Sudah siap? Karya apa yang akan kamu mainkan? Fantasi dalam F minor karya Shubote. Itu bagian tengahnya. Saya selalu tidak bisa menguasai lapisan dan kekuatan sentuhan dengan baik. Kalau begitu datang ke studio saya lain hari. Lihat apakah saya bisa membantu kamu. Benarkah? Terima kasih kakak senior. Kalau begitu saya tidak mengganggu Anda lagi. Silakan pergi, silakan. Terima kasih kakak senior. Terima kasih sayang. Dia tidak punya pacar sama sekali. Dia takut keluarga melihat dan khawatir. Dia menyembunyikan hal ini dari keluarga selama ini. Kata dia bekerja di bidang renovasi di Beijing. Oh, jadi begitulah. Kita barusan bilang, Chok ini baru berusia 19 tahun ini. Memang bukan berarti dia tidak memiliki rasa takut secara alami. Mungkin untuk pekerjaan yang bisa mereka pilih. Ayahmu, Pekerjaan ini memiliki pendapatan yang relatif lebih tinggi. Sulit membayangkan bagaimana mereka bisa berubah dari rasa takut menjadi tenang seperti sekarang ini. apa yang terjadi padamu? Aku, Ada apa ya? nggak apa-apa. Jalan di atas kawat adalah satu-satunya jalan mereka. Salut buat para pekerja yang mengambil risiko tinggi ini.
Kamu cuma buat ini demi viral. Gitu aja? Dibilangin juga nggak bakal ngerti. Yang penting kamu nggak apa-apa, aku pergi dulu. Kalau aja si anak muda itu bisa datang hari ini, materi gambarnya bakal lebih kaya. Katanya mau nemenin pacarnya. Bu, ini restoran bebek panggang terbaik di Wangjing. Kan Bapak suka bebek panggang? Aku sengaja pesenin di sini. Terima kasih ya. Silakan nikmati bebek panggangnya. Coba deh masakan ini. Gimana? Kemana aja main akhir-akhir ini? Jangan ditanya, Bapak lagi nggak mood beberapa hari ini. Pikirannya cuma ke kamu. Aku baik-baik aja kok, nggak segitunya. Kok nggak segitunya? Biar kami tenang. Pulang sama kami aja. Pak, aku juga mikir-mikir sendiri akhir-akhir ini. Selama ini, belum pernah duduk bareng ngobrol serius sama Bapak. Pikiran Bapak, dulu aku nggak paham, itu salahku. Sekarang aku udah gede. Pikiran aku, Bapak juga ngerti dong. Kita saling ngertiin. Nih, videomu tayang di halaman utama Singhe Video. Makan dulu. Yang dulu itu cuma selingan. Ini baru karya asli yang aku bikin. Dari konsep, syuting, sampai editing, semuanya aku, hari ini tayang. Langsung masuk halaman utama situs. Hebat banget ya. Lihat tuh, Lily pinter banget. Bagus kan? Masuk halaman utama. Prestasi kecilku ini, cuma mau bagi-bagi sama kalian. Aku bukan tipe influencer yang gak punya batas. Yang aku bikin sama kayak di TV. Ada arti dan nilainya. Cepet lihat, cepet lihat. Lihat tuh, bagus banget. Tulisan kecil-kecil ini apa sih? Ini namanya komentar terbang, dan maku. Sekarang udah biasa. Ini suara hati penonton yang mau bilang ke aku. Just. Ada apa nih? Aku mau angkat telepon dulu, bentar lagi balik. Aku buru-buru pulang dulu ya. Udah mau pergi aja? Tagihannya udah aku bayar, kalian santai aja makan. Pas banget, balik ke kantor, langsung bilang soal pengunduran diri. Aku nggak bisa resign, aku ini blogger yang dikontrak perusahaan. Nggak bisa sembarangan keluar. Kalau keluar, harus bayar denda. Berapa? 200.000. 200.000? Aturan macam apa ini? Iya, sudah ditandatangani hitam di atas putih. Aku nggak bisa apa-apa. Aku duluan ya. Kalian santai aja. Ada apa sih?
One King. Bagian musik ini harus ditangani dengan lembut dan mendayu-dayu. Seperti kenangan manis. Guru Chen, aku terlalu bodoh. Detail-detail ini selalu nggak bisa aku tangani dengan baik. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Aku kasih contoh sekali. Hari ini pulang lumayan cepat. Iya dong. Rumah tuh selalu lebih nyaman daripada hotel. Ini ngapain sih? Baju ini pesanan khusus dari Italia. Karena kamu bilang ini rumah. Jangan bawa barang kotor dari luar. Aku sih nggak mau ribut sama kamu. Malah aku kasihan sama kamu. Wanita yang udah berumur, wajar kalau psikologinya nggak seimbang. Kalau nggak, kosmetik dan barang mewah mana ada pasarnya. Tutorial makeup si Wanime kamu minggu lalu itu luar biasa. Persis banget. Jujur, aku nggak cuma nonton. Aku juga share, komen, dan kasih like. Udah oke kan?
Makasih semuanya, aku akan terus berusaha. Gitu ya. Video Spider-Man kamu idenya bagus, tapi datanya? Completion rate kurang dari 20%. Like to view ratio 270. 1. Follower juga turun banyak. Kan udah ku bilang, video kayak gini nggak ada yang nonton. Nggak ada yang lucu, nggak ada yang sedih, nggak ada yang bikin gregetan. Mau ditonton apanya? Lebih baik bikin video tantangan, datanya nggak bakal seburuk ini. Gak apa-apa. Soal positioning, kan butuh waktu buat eksplorasi. Masih nggak rela ya? Pak Yang. Hati orang bisa bohong. Tapi data nggak. Kenapa bisa begitu? Pak Yang? Video ini, dari naskah sampai editing. Gue bener-bener ngabisin banyak tenaga. Kelihatan kok. Terus gimana? Hasilnya udah pasti. Kalau Bapak udah tahu hasilnya bakal gini, kenapa masih dukung gue bikin? Kalau nggak nyoba sampai mentok, lu bakal rela? Jadi meski hasilnya sekarang gini, gue tetap nggak rela. Video-video yang cuma cari sensasi. Meski bisa dapat traffic cepat. Tapi buat gue nggak ada artinya, bukan yang gue mau. Di industri media sosial, traffic itu nilai. Kedengerannya kejam, tapi kenyataannya emang gitu. Tapi gue cuma mau rekam kehidupan yang paling nyata. Gue cuma mau ngomongin yang benar-benar gue pikirkan. Kenapa orang lain harus dengerin omongan lu? Kenapa orang-orang ngikutin Aiwei? Karena dia udah jadi Aiwei yang sekarang. Sekarang, apapun yang Aiwei bilang, pasti dianggap kata-kata mutiara. Ngerti nggak? Apa yang lu omongin nggak penting. Yang penting siapa lu. Halo Pak, ada perlu dengan siapa? Siapa yang tanggung jawab di sini? Dari data feedback berbagai aspek, promosi Castor di ronde sebelumnya memang melebihi ekspektasi. Di periode promosi berikutnya, kami juga berencana nambahin budget. Wah, bagus banget. Kalau gitu kita bisa diskusi lebih banyak cara kerjasama. Anda nggak boleh masuk, Pak. Serius nggak boleh. Siapa yang tanggung jawab di sini? Kak Aiwei, dia maksa mau ketemu. Aku nggak bisa nahan. Anda ya? Iya, ada yang bisa saya bantu? Oke. Saya ayahnya Jiang Lili. Gimana sih kalian bisa tanda tanganin perjanjian sepihak kayak gini sama anak saya? Dia masih muda. Kerja mati-matian di perusahaan kalian. Malah dikasih denda 200 juta buat batal kontrak. Tanya dong. Ini sesuai hukum kontrak enggak? Perilaku kalian seperti kapitalis penghisap darah. Segera batalkan kontrak putri saya. Kalau mau batal kontrak, ikuti prosedur normal saja. Xiao Yu, antar dia ke departemen SDM. Baik, Kak Aiwei. Ayah, kenapa ayah datang ke kantor? Kenapa saya tidak boleh datang? Maaf, Bu Aiwei, repotan. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Pak Tua, saya rasa Bapak mungkin ada salah paham, tapi karena sudah datang. Mari kita bicara jelas. Pertama, kami di 1001 Nix untuk pemula. Tidak pernah menetapkan angka 200.000 untuk biaya pembatalan. Kedua, nilai putri Bapak saat ini juga tidak seharga 200.000. Kalau tidak puas dengan perusahaan kami, bawa saja dia pergi. Tidak perlu bayar sepeser pun, tapi jangan buat keributan di kantor. Mengganggu ketertiban kerja normal perusahaan, oke? Terima kasih. Ini bagaimana? Ayo, pulang dulu. Nanti bicara. Maaf. Maaf, Tidak apa, kita lanjutkan.
Ayah, kenapa datang ke perusahaan saya tanpa bilang? Saya harus bilang dulu, itu 200.000. Kamu yang karang kan? Kalau tidak ada denda. Sekarang ikut saya pulang. Saya tidak pulang. Ikut saya. Saya tidak mau. Ayah, kenapa selalu begini? Semua hal diatur sendiri. Semua hal harus menurut ayah. Bisakah ayah pahami saya sekali saja? Sekalipun. Waktu SMA pilih jurusan, saya mau ambil IPA. Ayah bilang anak perempuan harus ambil IPS. Saat daftar kuliah, saya mau kuliah di Beijing. Ayah suruh daftar kampus di Changsha, katanya dekat rumah. Lulus kuliah, saya mau ke Beijing kerja media sosial. Tanpa bilang sepatah kata pun. Ayah sudah atur kerja di majalah, katanya kerjaan tetap. Saya kan cuma ingin yang terbaik untukmu. Ya, justru karena ayah ingin yang terbaik, saya selalu takut melawan. Ayah, kenapa selalu ikuti pikiran ayah sendiri? Atur hidup saya? Ayah tidak pernah pertimbangkan perasaan saya. Saya hampir 30 tahun. Saya cuma mau lakukan hal yang saya suka. Ayah, lepaskan saja. Biarkan saya jadi diri sendiri dengan leluasa. Oke? Kamu ini ayah yang bagaimana sih? Malah tanya aku ada apa? Perkawinan Xiao-Xiao, kamu beneran nggak mau datang? Visa aku ada masalah, beneran nggak bisa balik. Lagi pula, pernikahan kan ada kamu yang urusin. Aku 100% percaya. Ya udah ya udah. Aku tutup teleponnya. Sini makan buah. Dia bilang nggak datang, kan? Gak apa-apa, aku juga nggak ngarepin dia datang. Ibumu? Dia juga nggak tahu? Aku nggak kasih tahu dia, soalnya dari kecil. Aku juga nggak sering kontak sama dia. Datang juga bakal canggung. Yang penting ada tante kecil, tante kecil. Cepat bantu aku lihat, kerudung pengantin mana yang bagus. Kamu sendiri suka yang mana? Yang pendek. Yang pendek, memang kelihatan muda. Tapi agak murahan, kan kamu pakai gaun panjang? Pilih kerudung panjang aja. Oke, aku dengerin tante kecil. Oh ya tante kecil, kamu ingat teman kuliah aku, Jiang Lili? Dia masuk ke perusahaan kamu, Jiang Lili. Sekarang namanya Jiang Zi, waktu wisuda. Kamu juga pernah ketemu dia. Iya ya? Dia bilang ke Beijing kali ini, tujuannya cari kamu. Tante kecil kalau ada sumber daya bagus. Kenalin aja ke dia. Kalau dia cocok di bidang ini, nggak perlu aku kenalin. Kalau nggak cocok, aku kenalin juga dia nggak bisa handle. Iya juga. Jintian? Kayaknya dia ke perusahaan wedding organizer. Katanya hari ini mau bahas detail. Apa itu pernikahan kamu? Suruh Jintian sibuk sendiri. Dengar-dengar sih, pernikahan itu kuburan cinta. Tapi aku lihat kamu dan paman kecil mesra bertahun-tahun. Kok masih bagus gitu? Gimana caranya? Ajarin aku dong. Pilih orang yang tepat aja. Selamat datang kembali di channelku. Halo semua, aku Jiang Zi.
Aku sekarang di lantai paling atas sebuah gedung. Itu Jiangzi. Video udah dilihat? Belum. Kenapa? Beneran bisa. Buat populer, air toilet aja diminum. Aku pernah lihat. Dia minum lebih ganas dari aku. Influencer sih. Ayo minum. Ayo. Kalian ngomong apa sih? Jaga mulut kalian. Kamu cari masalah ya? Lepasin, jangan gerak, lepasin semua. Lepasin. Lily, cepetan ke sini. Ayah kamu berantem sama orang. Jangan panik, aku langsung pulang. Parah enggak? Jangan panik. Kamu juga sih, mulutkan di orang lain. Mau ngomong apa biarin aja, ngapain dihiraukan? Kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Omongannya nggak enak didengar. Udah. Malam mau makan apa? Aku pesen makanan online. Pesan makanan online lagi. Makanan online itu kan nggak ada gizinya. Aku cek kulkas ada apa, aku masakin. Kok kulkasnya kosong? Nggak ada apa-apa. Kamu ini anak, di kulkas sayur aja nggak ada. Kamu hidup kayak gimana sih? Anak muda pulang pergi pagi malam, pada pesan makanan online. Nggak apa-apa, aku bisa jaga diri sendiri. Jaga diri? Ini jaga diri? Kalau di kampung, paling nggak ada makanan hangat. Di sini, makan siang aja belum tentu ada makan malam ini. Ya Lily, kamu sendirian di Beijing. Nggak ada keluarga, kerja nggak stabil, cuma pesan makanan online. Ayah kamu nggak khawatir? Aku udah gede kok. Jangan khawatir. Gampang kamu bilang, orang tua mana nggak khawatir. Lagi lihat kamu hidup kayak gini di Beijing. Ayah kamu pulang bisa tidur nggak? Teman sekamarmu udah balik? Cowok. Siapa dia? Pacar aku. Tehnya gimana? Bantuin cari dong. Bukan teh. Siapa pacar kamu? Aduh, kok ada pacar? Cepat banget. Bantuin aku bohongin mereka. Aku langsung pindah. Udah janjikan? Sumpah, aku. Kalian berdua nggak usah siapin teh. Duduk aja sini. Ayo duduk sini. Lihat deh. Deal. Lihat kan. Aku belum sempat perkenalin. Ayo sini. Ini pacar aku. Namanya Luosin. Ini bapak aku, tante aku. Halo Om, Tante. Lily, bukannya dulu kamu bilang kamu tinggal bareng temen cewek? Kamu ngekos bareng temen cewek? Ini. Kan aku takut kalian khawatir. Dia beneran pacar kamu? Iya, pacar aku. Kita udah pacaran sebulan, kan? Iya, udah sebulan. Kamu kan baru 3 bulan di Beijing. Cepet banget udah dapet pacar? Yang nggak bisa ditahan juga. Siapa yang ngejar siapa? Dia. Dia yang ngejar aku. Tapi yang ngungkapin perasaan aku. Namanya apa tadi? Tante, namaku Luosin. Panggil aja Xiao Luo. Xiao Luo. Xiao Luo, kamu asalnya mana? Terus, kerja di mana?
Penghasilan per bulan berapa? Tante, itu privasi orang. Udah tinggal bareng sebulan, masih ada privasi apa? Apa ada yang gak enak buat dikasih tahu ke kami? Nggak ada. Kalau gitu. Om, Tante, tunggu sebentar ya. Ini tuh. Semua dokumen aku ada di sini. Om, Tante. Aku lulusan Universitas Pos dan Telekomunikasi Beijing. Dulu kerja di perusahaan teknologi. Sekarang lagi merintis usaha bareng teman. Kamu usaha sendiri? Iya, Anak muda sekarang berani banget ya buka usaha sendiri. Sekarang perusahaannya ada berapa orang? masih awal banget, nggak banyak, sekitar 7-8 orang. Awal merintis usaha, bagus. Kontrak pembelian rumah. Kamu sudah beli rumah? Iya. Beli rumah di Anjiao, masih dalam pembangunan. Agak jauh sih. Aku tahu yang jauh. Rumah di sana juga mahal. Anak muda bisa beli rumah di sana. Luar biasa. Hebat banget. Tapi, Lily, bagus juga kamu punya pacar di Beijing. Jadi pulang ke rumah nggak sendirian, ada yang nyalain lampu. Lily ini anaknya keras kepala banget. Kerjanya juga suka terburu-buru. Nanti kamu harus lebih sabar ya. Tentang sifatnya, aku pasti. Pak, Luosin baik banget sama aku. Dia sangat lembut, dermawan, dan perhatian. Walaupun aku cuma kerja media sosial di Beijing, gaji nggak tetap, aku nggak bakal kelaparan, ada dia yang jagain. Tenang aja. Iya, Om, Tante. Ada aku yang jagain dia. Betul. Tenang aja. Ini